Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullah alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat segenap dewan juri dan panitia yang kami muliakan, hadirin yang menyaksikan tausiah ini dimanapun berada, kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan anugerah kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah merubah kehidupan jahiliyah menuju kehidupan yang madaniyah. Kita perlu memperbarui kekuatan iman dengan perayaan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana perayaan semacam ini seakan-akan membuka mata kita tentang perjuangan Nabi yang kita imani ini, tentang bagaimana beliau memberikan ilmu pengetahuan dalam segala aspek kehidupan, mengingatkan bagaimana manusia sempurna ini mengajarkan akhlak yang luhur kepada kaum jahiliyah yang sudah jauh dari keluhuran moralitas. Allah berfirman di dalam surat Al-Qalam ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Semoga salawat dan salam selalu mengalir kepadanya, sosok makhluk mulia yang dilahirkan di bulan ini dalam keadaan bersujud kepada Sang Maha Pencipta. Sosok makhluk yang menjadi kekasih Allah hingga nampak di pintu surga, tembok surga, nama Allah tertulis bersanding dengan nama kekasihnya itu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah saksi bisu bahwa tidaklah mungkin nama Allah disandingkan dengan sebuah nama lain jika nama itu bukanlah kekasihnya. Dan kenikmatan surga pun tak akan menjadi indah tanpa hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang dirahmati Allah, seorang muslim seharusnya selalu menyambut dengan yang gembira atas apapun yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Karena bahagia dengan kekasih akan membuat kita selalu rindu untuk berjumpa dengan kekasih kita. Lantas, ciri khas yang pasti melekat sekaligus menjadi bukti cinta adalah ketika ia sering menyebut-nyebut namanya. Sebagaimana dikatakan, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu, pastilah ia sering menyebut-nyebutnya. Maka sungguh tidak mengherankan jika kita melihat orang-orang yang syahdu menyelam dalam cinta dan kerinduan dengan melantunkan pujian dalam nasyid dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tiada bosan-bosannya orang-orang yang benar-benar rindu ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melantunkan salawat sepanjang waktu, seperti yang dikatakan Imam Abdurrahman Adibai. Falau anna aminna kullahinin li ahmada maulidan qad kana wajib. Jika seandainya kita rayakan setiap waktu maulid untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi itu wajib bagi kita. Orang-orang yang benar-benar ingin bersama kekasihnya takkan pernah mampu berpisah walaupun sedetik saja. Para pemirsa yang dirahmati Allah, coba kita perhatikan isi dari peringatan maulid yang sedang kita rayakan ini merupakan sebuah peringatan yang penuh dengan kebaikan. Karena dalam peringatan maulid ini kita diperdengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, membaca dan mengingat-ingat kisah-kisah tauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika membaca kisah-kisahnya akan membuat hati kita semakin terang, iman kita semakin kuat kepada keimanan atas agama Islam ini. Bahkan terkadang juga dilengkapi dengan tausiah-tausiah dari para ulama dan ditutup dengan doa. Hadirin, kira-kira perayaan semacam maulid ini isinya kebaikan atau bukan? Kebaikan atau bukan? Maka tentu saja saat kita merayakan serangkaian acara yang ada pada peringatan maulid,
kita berharap termasuk golongan yang ada dalam firman Allah, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Dan berbuatlah kebaikan agar kalian beruntung. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ketika kita datang ke acara maulid semacam ini karena bahagia akan kelahiran Nabi, ketahuilah sesungguhnya ada kejutan pahala yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sebagaimana kebahagiaan Abu Lahab, paman Nabi yang sangat keji kepada Nabi, penghuni neraka seperti yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an. Walaupun Abu Lahab sudah pasti dijamin kekal disiksa di neraka, tapi ada satu hari di mana dia diringankan siksanya oleh Allah. Mau tahu kenapa? Habib Umar bin Hafid melantunkan dalam gubahah qasidahnya. Qad basyarat Suwaibatun sayyidaha Aba Lahabin a'taqaha farhana lam yansa khaliquna farhatahu bil Mustafa wa bidal hadithi atana annal azaba mukhaffafun fi kulli ithnainin li farhatihi biman wafana hada ma'al kufri fa kaifa bi farhatin min di fuadin imtala imana. Artinya, dahulu seorang budak bernama Suwaibah ketika Nabi Muhammad lahir mengabarkan pada tuannya tentang lahirnya Nabi. Maka seketika itu juga Suwaibah dimerdekakan karena bahagia mendengar kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tidak lupa akan kebahagiaan Abu Lahab itu sebagaimana diterangkan di dalam hadis bahwa siksa Abu Lahab diringankan setiap hari Senin dengan diberikan air minum yang keluar dari jempolnya. Mau tahu kenapa? Mau tahu kenapa? Karena kegembiraannya itu. Perhatikanlah kisah ini terjadi pada orang kafir. Lalu bagaimana jika yang berbahagia adalah orang-orang yang dipenuhi keimanan di dalam hatinya? Maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan hadiah yang lebih istimewa. Maka marilah kita bersama-sama mengangkat kedua tangan kita memohon kepada Allah, ya Rabb, jadikanlah kami para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anugerahkan kepada kami rasa rindu untuk selalu menyebut namanya. Jadikanlah kami bagian dari sabda Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, maka ia akan bersamaku di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Kiranya cukup sekian tausiah yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami memohon beribu permohonan maaf. Semoga kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.